Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita belajar di rumah, tapi tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai hadis tentang menuntut ilmu. Kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian dilanjutkan dengan Surat Ar-Rahman ayat 33. Dan juga ada hukum tajwid yaitu Alif Lam Syamsiyah. Mungkin yang sudah menyimak pasti masih ingat kan ya yang sudah dibahas minggu lalu. Dan pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hadis menuntut ilmu. Ya, hadis kewajiban menuntut ilmu. Ditambah melanjutkan hukum tajwid yang sudah kita bahas minggu lalu yaitu alif lam komariah. Sebelum kita mulai pada pertemuan kali ini, kita akan melaksanakan pembiasaan terlebih dahulu seperti yang sudah kita baca pada pertemuan minggu lalu, yaitu masih dalam surat At-Taubah ayat 122. Nah, yang di rumah yang sudah membuka buku paketnya, silahkan disimak, dilihat baik-baik ayatnya. Surat At-Taubah ayat 122 atau di dalam buku paket itu ada di halaman 3 ya. Kemudian nanti ketika ibu membaca, silahkan kalian juga di rumah mengikuti pembacaan surat At-Taubah ayat 122. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca surat At-Taubah ayat 122. Gimana ya di rumah ikut mengikuti pembacaannya kan? Menyimak, mendengarkan dan tentu mengikuti supaya kita mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Mari kita lanjutkan sekarang kepada pembahasan minggu ini yaitu hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu. Nah, di dalam buku paket bisa kalian buka ada salah satu hadis ya yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu yaitu di dalam buku halaman 5. Bisa, dibuka bukunya halaman 5 buku paketnya. Nah, di situ ada hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Mari kita baca bersama-sama hadisnya. Nah, dibuka bukunya, kita dengarkan, kemudian disimak baik-baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Kita baca sekali lagi ya hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Nah, hadis ini
adalah hadis yang diriwayatkan oleh, di dalam hadisnya disebutkan an Anas bin Malik. Jadi hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yaitu menuntut ilmu itu diwajibkan bagi muslim dan muslimat. Jadi bagi orang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Baihaqi ya. Nah, kemudian setelah kita baca hadisnya, mari kita bahas apa sih isi kandungan dari hadis ini. Isi kandungan dari hadis ini adalah pertama, nah ada beberapa pesan yang disampaikan ya dari hadis ini. Yang pertama itu bagi umat muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu ya. Dari mulai kita dilahirkan, belajar sampai kita masuk ke dalam liang lahat, itu menuntut ilmu hukumnya wajib ya. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu dihitung oleh Allah sebagai sama dengan berjuang di jalan Allah ya. Berjuang di jalan Allah kita belajar. Jadi anak-anakku semua ketika berada di rumah belajar jarak jauh, kemudian di sekolah ya, atau di rumahnya juga ikut belajar yang misalnya yang suka mengaji di masjid atau di madrasah, yang pasti itu namanya menuntut ilmu, itu sama dengan kita berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu salah satu usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang baik. Jadi kita nanti tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, dengan cara apa? Kita bisa membaca ya, buku itu banyak ya. Kita bisa pilih buku pelajaran atau buku apapun yang pasti isinya mengandung ilmu pengetahuan. Kemudian kita bisa menelaah isinya, meneliti, atau kalian memperhatikan yang sedang menjelaskan ya, atau juga mendengarkan saja. Itu juga sudah termasuk ke dalam menuntut ilmu ya. Baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi kalian mendengarkan di sana juga itu sudah termasuk ke dalam menuntut ilmu. Dan juga ilmu merupakan perwujudan dari usaha manusia dalam memanfaatkan akal. Allah sudah memberikan kita akal, pikiran, itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, itu dari menuntut ilmu tadi. Kemudian manusia dapat mengembangkan alat-alat industri yang mampu membantu aktivitas dan pekerjaan manusia. Jadi dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengembangkan alat-alat industri ya. Jadi tidak hanya kita belajar saja, tetapi kita gunakan akal yang tadi ya sudah disebutkan. Gunakan akal yang kita miliki, kemudian kita tambah menuntut ilmunya lebih banyak lagi, itu bisa mengembangkan alat-alat industri yang membantu aktivitas kita sehari-hari. Contohnya apa? Nah, kita bisa lihat zaman sekarang, yang sekarang kita gunakan ada di hadapan kalian. Salah satunya adalah handphone. Handphone tidak akan bisa sampai saat ini seperti ini bentuknya ketika orang yang menciptakan handphonenya tidak betul-betul menuntut ilmunya, mengembangkannya. Itu kan dikembangkan dengan ilmu pengetahuan ya. Kemudian selain handphone ada motor, ada mobil kan, ada pesawat. Bisa terbang, itu caranya gimana? Nah, itu dia, itu akal yang kita kembangkan, yang kita asah terus supaya ilmu yang kita dapatkan bisa berguna, bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri tentunya, dan bagi orang lain pada umumnya. Nah, kemudian pesan yang terkandung dalam hadis ini yang ketiga, itu orang yang menuntut ilmu harus memiliki niat yang tulus. Jadi selain kita menuntut ilmu, harus ada dalam hati kita niatan, rasa yang tulus, ikhlas, supaya
supaya ketika kita mendapatkan ilmu tersebut bisa bermanfaat ya bagi diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang menuntut ilmu jalan menuju ke surga. Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah? Yang salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Karena ketika kita menuntut ilmu, nah, beribadah tentu dengan ilmunya, membaca Al-Quran dengan ilmunya, segala sesuatu yang kita lakukan, hidup di dunia ini didasari dengan ilmu pengetahuan, memberikan kemudahan kepada kita, maka kemudahan akan Allah berikan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, itu ada 4 pesan ya tadi ya, 4 pesan yang terkandung di dalam hadis menuntut ilmu. Tadi kita ulangi, yang pertama, bagi umat Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Yang kedua, kemudian orang yang menuntut ilmu dihitung berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus memiliki niat yang tulus. Yang keempat, Allah akan memberi kemudahan bagi orang yang menuntut ilmu jalan menuju ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bisa mendapatkan ilmu pada hari ini supaya kita bisa diberikan kemudahan ya oleh Allah dalam menjalani kehidupan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kepada pembahasan materi alif lam komariah. Ada yang sudah tahu apa itu alif lam komariah? Alif lam komariah itu adalah salah satu hukum tajwid yang terdapat alif lam kemudian bertemu dengan huruf-huruf komariah. Atau biasa juga alif lam komariah ini disebut dengan idhar komariah. Kenapa? Karena alif lam komariah ini huruf alif dan lam ketika bertemu dengan huruf komariah, maka alif lamnya akan dibaca jelas ya. Dibaca jelas alif lamnya bertemu dengan huruf-huruf komariah. Nah, ini adalah 14 huruf-huruf komariah yang harus kita ketahui ya, supaya nanti ketika kita membaca Al-Quran kemudian menemukan hukum alif lam komariah yang bertemu dengan 14 huruf ini, kita bisa membaca alif dan lamnya secara jelas ya. Kemudian contohnya seperti apa? Contohnya dalam kalimat Al-Qamar. Kita ulangi sekali lagi dalam kalimat Al-Qamar. Nah, di sini ada alif lam ya yang bertemu dengan huruf qaf. Qaf adalah salah satu dari huruf alif lam komariah. Maka di sini ketika diucapkan Al-Qamar ya, huruf lamnya terdengar dengan jelas. Dan di atas huruf lam ya, di atas huruf lamnya ada sukun ya, yang seperti ini ada sukun. Nah, dibacanya jelas lamnya. Jadi dibaca Al-Qamar. Atau contoh yang lain, Al-Ghafur. Al-Ghafur. Nah, di sini ada alif dan lam. Kemudian di depan alif dan lamnya ada huruf ghin. Ya, maka lamnya akan dibaca jelas al, dan di atas lamnya ada tanda sukun. Ada tanda sukun di atas lamnya, dan di depan alif lam yang bertanda sukun tersebut ada huruf ghin. Maka lamnya akan dibaca jelas, dan ini termasuk ke dalam hukum bacaan alif lam komariah. Nah, mungkin itu hanya sekilas mengenai alif lam komariah.
Kalau masih ada yang belum dimengerti, yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan saja supaya jelas dan tidak ada kesalahpahaman ya ketika kalian mencari alif lam komariah ya. Mungkin pada pertemuan kali ini akan dicukupkan sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan, telah mengikuti pembelajaran PAI pada pertemuan kali ini. Dan kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan ya. Insya Allah mudah-mudahan pada bab yang kedua, yaitu iman kepada Allah, atau di dalam submaterinya itu adalah Asmaul Husna. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.